Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum lanjut nonton, kita mau say sorry dulu nih. Karena di vlog kali ini tuh ada beberapa video yang hilang, sedih banget ya. Jadinya ada beberapa activity yang kita lakukan pagi ini tuh nggak masuk ke dalam vlognya. Jadi intinya hari ini tuh aku sama Mas Endes mau main seharian di USS alias Universal Studio Singapore. Dan sebelumnya nih, paginya kita mampir dulu buat sarapan Yakun Kaya Toast. Kan gak lengkap ya kalau ke Singapura nggak sarapan Kaya Toast. Dan kali ini kita makannya yang ada di Hong Leong Building di Raffles. Kita udah selesai sarapan ini tadi di Yakun Kaya Toast yang di Raffles. Muka aku nggak kelihatan ya, dia fokus ke video. Udah beres. Tetap dia. Sarapannya Yakun Kaya Toast. Soalnya kan itu tipikalnya ya kalau di sini orang sini malah Kaya Toast terus. Sebenarnya kalau di Jakarta banyak Kaya Toast, cuman kan di Manado nggak ada. Terus kayak kangen gitu makan Kaya Toast. Jadi ya udah. Karena belinya kan yang set tadi ada sama telur telur setengah matangnya. Iya. Dikirain tuh Telur kalau ngeliat rebus gambarnya, setengah kayaknya bakal ya amis atau apa gitu. Ternyata enggak loh. Ternyata enggak, tapi enak banget. Terus rotinya serikaya sama butter itu enak banget tadi. Kita nyebrang. Halte bis. Kita cari halte bis lagi. Kita sekarang mau ke Vivo. Kita mau ke Vivo, terus nanti lanjut ke Sentosa Island. Bisa nomor One Raffles Quay. 10, 57, 100, sampai 31. Setelah sarapan, terus kita lanjut lagi jalan dan kita nyebrang ke Sentosa Islands via Vivo Mall. As always ya, pakai Sentosa Express. By the way nih, yang kita kangenin selama pandemik itu kan theme park ya. Pasti yang lain juga kayak gitu. Makanya wajib banget main ke USS kalau kalian lagi main ke Singapura. Buat yang kangen ke USS juga, pokoknya jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Terus jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channelnya. Selamat menonton! Resorts World Station. A light here for Kita hari ini mau main ke Universal. Kita sudah berapa kali ke sini? 3 kali ya, apa 4 ya? Kamu 4? Tiga, Kamu 4? iya 4. Tapi belum pernah kita bikin vlog di sini. Iya. Ya, ini gerbangnya. Nanti belum dibuka, sekitar jam 12 kita nyampe sini baru setengah 12. Itu sudah pada antri di depan. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to Universal Studios Singapore! Buka dong.
Topinya buka dong. Aneh banget pakai topi. Panas tadi. Sekarang yang harus kita hantam duluan adalah kita mau ke Jurassic. Yuk, kita jalan dulu. Minion everywhere. Dibelokin sekarang jalannya. Papoy, papoy. Ini dia tempat makanan favorit kita kalau lagi di Universal Miles. Tapi ada juga yang di sini tuh kayak ada studio buat pembuatan film. Nah, yang ini nih. Lights, camera, action. Antriannya udah panjang. Transformer itu salah satu atraksi favorit di USS. Tapi kita nggak naik itu dulu. Kita bakal naik ke... Tapi Jurassic World-nya buka nggak ya? Buka. Ini adalah wahana human or Silent. hah? Silent atau apa sih? Ini juga udah banyak banget yang ngantri. Dari area Human Salon kita ke arah The Mummy. Rekaman dah. Sementara kita tuh pertama masuk pengen ke Jurassic World dulu biar basah-basahan. Nah, ini Jurassic World ya. Persis di depannya apa namanya? Restoran. Restoran yang The Lost World-nya ini. Di atas namanya Canopy. Apa Nah, sih itu. itu? Canopy Flyer. Biasanya kita Flyer setelah apa flyer? Jurassic Park langsung yang itu dulu. Ya biar ke angin-angin. Iya. Ya. Oh, Oh, not ready ya? Kita masuk wahana yang pertama. Barusan kita udah naik ke Canopy Flyer. Sekarang kita... Finally Jurassic Apa ini? Park already open. Oh, namanya Rapid Adventure, sayang. Hah? Rapid Adventure namanya. Back in time to a time when dinosaurs ruled the world. You are about Muter terus. Kita setengah jam udah 3. Kita pokoknya harus sebanyak-banyaknya biar nanti nyantui. Terus kalau ada lagi yang mau naikin naik lagi. The Mummy
is numero uno. Dia tuh padahal kita udah naik berapa kali tapi kenapa kayak not expecting gitu lah, tahu-tahu Iya. tetap aja Tetap aja ada, gitu. iya. Kita transformer yuk, sekarang kita Iya. mau ke transformer. Kita ke Transformer ya. Setelah ngantri hampir berapa jam tadi? 2 jam ya? 2 jam. Sekarang kita mau makan dulu. Nanti baru lanjut lagi ke wahana yang lain. Iya. Lapar cuy. Kita mau makan di tempat yang tadi. Meles. Meles. Antrinya panjang. Dikarenakan ternyata Milesnya cuman ada burger. Jadi kita rubah rencana makanya di Goldilocks. Kita kemarin terakhir makan Goldilocks sama keluarga waktu kesini, dan itu juga enak makanannya. Terus porsinya kan gede. Iya. Yuk ngambil dulu yuk. Nah ini tempatnya Goldilocks. Sibuk dari tadi ngantri makanan sebanyak ini. Semangat Pak Bojo, udah bawa makanan, yeay. Gimana rasa antriannya? Antrinya lama banget. Gila, dari tadi kan kamu udah bilang saya siap-siap, aku dari mana ini, topi biru, baju. Soalnya tadi ada yang sebelumnya. Hah? Pesannya teh buat banyak orang. Oh, jadi dia lama nge-pick up-nya Refill ya? ininya lama banget. Kan ini ngisi sendiri. Oh iya. Oke, ini refill, ini porridge, ini bubur. Terus ini tadi apa sih? Chicken Kajun, stick gitu kajun, ya? kajun. Oke. Nah, kalau yang ini chicken crispy-nya Papa. kentang. Papa meal. Oh, Pak, iya Papa Mil yang kayak waktu kita pesen. Iya. Biasanya padahal kentangnya yang itu ya, hash brown ya. Kalau ini yang enggak biasa. Lagi aku tuh keluar ya. Ayamnya yang di Goldilocks itu emang gurih banget, soalnya dia tuh bumbunya bumbu laksa. Terus dibikin ayam crispy, terus ada taburannya. Biasanya si kentangnya itu hash brown, cuman sekarang jadinya fried rice-nya. Ya, makanya sudah selesai. Sekarang kita naik atraksi Puss in Boots. Nggak boleh pakai topi. Lepas topinya nanti. Sekarang kita masuk ke buat film. Oh iya. Kan terjadi lagi, aku diajak naik Elmo lagi. Kenapa sih? Bagus tau nggak sih, aku tuh pengen hidup di dunianya Elmo di Sesame Street ini tuh.
Oke. Hai. Save that spaghetti. Yes, spaghetti. Oh kayak Angry Bird. Thanks, Abby. We're free! Hero has saved the day! With a little super hit! What? Terakhir sebelum pulang naik roller coaster bocil dulu dong. Mantap. Meskipun udah serak ya sore. Attention passengers, you have to keep your mask up at all times while you're on the ride. Once again, please keep your mask up at all times while you're on the ride. You're not allowed to pull down your mask or remove your mask. Ginger cookie. Ginger cookie dan ini anaknya Shrek and Fiona. Holiday School kali ini temanya di Universal Studio adalah Minion, jadi banyak banget semua tema-tema Minion, apalagi satu toko tentang Minion, semua lagi diskon. Dan kalau lagi di toko-toko kayak gini, paling sering itu adalah mendengar, yang ini ini harganya berapa? Kalau diskon jadi berapa? Pokoknya Iya. orang Indonesia tuh konsumtif banget kalau di USS. Konsumtif tapi nggak mau rugi gitu kan. Udah selesai cuy. Sekarang udah jam setengah 7 malam, tapi masih cerah. Ya, sudah hampir udahan deh liburannya. Besok atau lusa sudah kembali kita menjadi Ija. Akan kembali to the real life. Vivo City. Oh iya, kita mampir dulu ke Vivo nanti karena mau ada yang dibeli. Mau apa? Oh iya, tadi kita udah beli merchandise. Jadi kita beli boneka Elmo sama boneka Cookie Monster titipan. Tadi sama kita udah ngeridem dapat free popcorn dari Minion. Soalnya kita beli voucher yang dapat popcornnya. Terus kita dapat voucher juga untuk belanja merchandise di toko-toko souvenir di sini. Jadi kita beli paket tiket universalnya itu kan dari klub. Nah, di dalam si tiketnya itu tuh ada beberapa voucher gitu, yaitu voucher makan, terus voucher belanja merchandise, voucher dapat popcorn, sama ada beberapa, pokoknya ada 5 voucher. Kita selalu ya, Universal itu jadi penutup kalau kita ke Singapura. Iya, tapi yang Disneyland juga, enggak hari terakhir banget lah ya. Kalau USS gitu, terakhir sama keluarga, besoknya juga pulang. Iya. Hai. Kenapa sih? Sekarang kita jalan keluar. Oh, iya. Oh, ternyata hujan.
sekarang kita mau beli popcorn yang cuman ada di Singapura. Iya bener. Di Malaysia nggak ada ya? Ada? Oh, berarti mumpung kita ada di Singapura, kita beli saja. Iya. Yeay. Akhirnya makan hotpot Mala. Wah, mantap. Berasa banget malanya. Oke. Hello. Padahal ini tuh udah mau jam 7, tapi masih kayak subuh ya di luar tuh ya. Masih gelap. Jadi kita nyubuh nih guys ke airportnya. Bentar lagi kita sampai ke Changi. Mules banget. Sebentar. Oke. Yo. Mamen. Biar agak cantik gitu kan. Nih guys, ini adalah the next days-nya dari sejak kita landing di Manado. Days, karena udah bener-bener udah berapa hari gitu loh. Karena waktu kita nyampe di Manado tuh kayak langsung rush gitu loh. Kita juga di pesawat kayaknya udah tepar, jadi nggak terlalu ngerekam gimana banget. Terus landing dan langsung balik beres-beres dan capek gitu. Kita total 10 hari ya. 7 hari di Bangkok, 3 hari di Singapura. Baru pertama kali ke Bangkok. Senang sih di Bangkok selama 7 hari itu. Karena pengalaman pertama juga, terus kitanya juga excitingnya tuh karena itu tempat yang enak banget buat kulineran sih gitu. Kalau keramahan, jos lah. Ya, yang jelas kalau misalkan kemarin kita berangkat ke sana itu sebenarnya tidak ada perencanaan sama sekali. Pelonggaran PPKM. Balik Indonesianya nggak perlu karantina, terus di kantor juga nggak terlalu banyak, pas lagi nggak ada pekerjaan, pas banget nih momennya gitu. Trip kali ini tuh kita emang dibilang persiapannya tuh nggak terlalu panjang, tapi waktunya tuh semua mendukung banget. Kita rencanain cuma mau ke Singapura karena Singapura baru pertama kali ini setelah pandemi open 100%, cuman pakai SGAC doang. So kita sekarang ini stay-nya lagi di Manado, yang mana di Manado tuh trip kemana-mana tuh lumayan jauh dan mahal banget tiketnya. Dan untuk saat ini flight ke luar negeri itu internasional cuman ada ke Singapura. Dulu sih ada ke Filipina sama ke China. China-nya entah Shanghai atau
Shenzhen. Guangxi, enggak, Shenzhen nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nah sekarang cuma Singapura tok gitu. Jadi kita pikir kalau misalnya kita benar-benar cuma ke Singapura doang kok sayang ya dengan harga tiket segitu. Dan ini FYI juga harga tiket udah mulai mahal gitu kan, udah mulai naik tiket pesawat karena kalian tahu setelah pandeminya reda orang udah mulai pada nge-hype pengen warawiri ke sana sini gitu. Jadi tiket tuh pasti ikut mahal. Ya udahlah, akhirnya kita manfaatin mumpung ke Singapura, jadi kita ke Bangkok juga. Tapi 6 hari itu cukup sih menurut aku. Kalau misalkan untuk Bangkok aja ya gitu maksudnya. Ya, menurut kita berdua nih, jalan-jalan kita kali ini tuh kita anggap jalan-jalan santai. Kita memang nggak ada planning yang terlalu serius banget. Kayak waktu kita ke Hong Kong itu di planning dari lumayan kayak sebulan lebih gitu. Itinerary-nya benar-benar disusun. Kalau ini tuh kayak ya udah listnya hari ini ke sini. Kita juga nggak terlalu nge-push kayak ini pertama kali, jadi kita harus banget nih ke tempat ini. Jadi semuanya tuh harus didatengin. Enggak, jangan sampai semuanya banget harus didatengin terus akhirnya kita nggak nikmatin, capek ya. Yang mandatory aja Mandatory, lah. ya. Mandatory di Bangkok lah gitu. Iya gitu, seenggaknya kita udah kesini. Terus apa nih yang lagi hype di Bangkok, kayak waktu itu kita lagi ada Jot Fair, udah kita datang. Terus Mahanakon gitu, jadi ya udah kita ke situ. Pasti di Singapura kita udah pasti dua-duanya tepar karena memang panasnya nggak karu-karuan di sana gitu. Sebenarnya udah ada yang tepar. Iya. Tapi kita juga ngimbangin dengan stamina kita karena kita udah lama banget nggak traveling yang kayak gitu, nggak ngebolang lah dalam tanda kutip. Yang kita aja di Manila bisa jalan satu hari itu kita bisa jalan kaki doang nih, kita ngitung 15 kilo kita jalan kaki dalam satu hari itu kayak Faktor pandemi itu. iya, faktor pandemi kita nggak kemana-mana. Kita kalaupun traveling di sekitaran Sulut gitu, di Sulawesi sini atau di sekitaran Manado kan bukan yang traveling jalan kaki kayak gitu loh. Jadi kita kayak mulai lagi dari nol ya gitu kan, penyesuaian lagi. Kita juga di sini mau ngasih tips karena waktu di video yang pertama ini aku sempet janjiin, maksudnya tuh kayak Tips and tipsnya trick gitu ya. Meaningful Iya, gitu. maksudnya tetap enjoy juga lah, dinikmatin. Pengen keluar negeri tapi Pakai budget tour. banget, enggak maksudnya Malah budget banget ya. on budget banget, iya. tapi maksa pengen keluar negeri akhirnya tuh kayak malah susah gitu, lu nggak bisa nikmatin kayak gitu. Maksudnya kita juga baru banget lah kayak Dan suka jalan-jalan tuh. Disclaimer juga, kita belum pernah pakai tour. Kita nggak pernah. Nggak pernah pakai tour. Kemana-mana kita nggak pernah. Kita selalu planningnya tuh sendiri. Waktu itu kita ke 8 Singapura. orang. 8 keluarga, 8 orang. Kita ke Singapura sama Malaysia benar-benar kita arrange sendiri. Jadi memang selama ini kita nggak pernah pakai tour gitu maksudnya. Mungkin ya tidak semua orang setuju dengan kita gitu, tapi rencanain sendiri gitu. Jadi tidak ikut planningnya orang gitu loh maksudnya. Bener gitu. banget. Karena kita lebih bisa nikmatin kalau kita sendiri yang rencanain, karena itu adalah partnya dari traveling dan ngebolang. Ya kita pun juga kan pengalamannya belum terlalu banyak Iya. sebenarnya. Tempat-tempat yang kita datangi itu masih sekitaran Asia Tenggara, palingan ada Hong Kong sama Macau doang. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau trip ke sana terus nanya-nanya biar efisien tuh itinerary-nya kayak gimana, mungkin kita bisa kasih saran gitu, bisa kasih masukan. Nah, jadi tipsnya ini overall mungkin sebagian besar udah pada tahu, cuman nggak apa-apa, reminder aja. Kita kalau mau cari tiket pesawat itu biasanya kita suka cari di aplikasi yang sering ada diskonannya. Dan aplikasinya itu tuh kan diskonannya tuh nggak setiap hari nih, jadi kita harus tahu jadwalnya kapan lagi ada diskonan. Dan ini bukan ngiklan ya, ini salah satu contoh aplikasinya yang selalu kita pakai, yang paling sering nih. Yang pertama adalah Skyscanner, terus yang kedua kita biasanya pakai tiket.com karena di situ suka ada promo, kalau nggak salah geledek atau apa gitu, kita lupa lagi. Nah itu tuh hari-hari tertentu doang dan kita suka mastiin hari itu gitu ada promo apa enggaknya. Tapi sebelum ke aplikasi itu kita pakai Skyscanner dulu gitu. Nah karena kalau di Skyscanner itu search engine untuk tiket pesawat, tapi dia nanti ngedirect ke aplikasi-aplikasinya. Selama ini pengalaman kita ketika pakai Skyscanner selalu di direct ini yang paling murah tiket.com, itu juga yang trip.com, tapi ketika kita tembak ke trip.com belum ada apa, belum teks apa gitu macam. Jadi tetap jatuh-jatuhnya larinya ke tiket.com lagi. Nah, terus kita tambahin lagi nih pakai promo yang harian itu, yang maksudnya hari tertentu itu ada potongan lagi. Terus kalau nggak misalnya potongan kartu kredit kayak gitu kan, jadi pakai kode promo dapat potongan lagi, jadi lebih murah. Kalau nyari tiket atau segala macam tuh kan pasti ada gatalnya gitu loh, ada penasarannya, dan jadi kita tuh nggak langsung puas dengan harga itu. Di Skyscanner itu ada beberapa provider, ada yang sebenarnya nggak dimasukin sama Skyscanner. Misalnya mungkin dia nggak partner kali ya.
pagi-pagi nih misalnya kayaknya Oh iya, nggak pernah, iya, partner. iya, Terus pagi-pagi, jadi kita cari tiketnya di pagi-pagi dan ternyata lebih murah kayak gitu. Karena kita Jadi kemarin dapat pagi-pagi ya. dapat pagi-pagi. Iya, iya, Kita yang tiket dari Singapura ke Thailandnya Thailandnya, ke pagi-pagi, Bangkoknya itu malah kita dapat lebih murah di pagi-pagi, dapat tiket Thai Airways-nya di sana. Karena di Skyscanner malah di atasnya harga tiket dari yang pagi-pagi ini Iya. kayak gitu. Jadi memang kalian butuh effort sih di sini, butuh waktu untuk cari-cari tiket murahnya. Biasanya kita mulai searching tiket itu malam-malam dan pas hari weekdays, pas lagi hari kerja. Biasanya kalau di jamnya WIB itu tiket-tiket udah mulai kayak rada-rada unik-unik gitu, harganya tuh udah mulai di atas jam 11 malam. Dan kalau udah masuk kita di sini Wita berarti kan jam 12 malam. Jadi kita mulai searching tengah malam kayak gitu ya. Jadi memang ada effortnya, tapi kita tetap ada hasilnya sih setelah cari dengan cara seperti itu. Nah, terus selain yang tadi juga kita biasanya pakai cara lain dengan searching di Google, tapi searchingnya itu pakai apa sih, buka tab baru gitu, tapi pakai mode incognito gitu loh. Incognito. Jadi seolah-olah kayak bikin kalian tuh anonymous gitu loh. Jadi kita kayak ya mulai dari nol aja gitu loh, kayak nggak ada history kita Pencarian, searching, pernah searching hal-hal itu. Jadi harganya biasanya relatif lebih murah. Stabil lah ya, misalnya stabil lah gitu. Iya. Harganya tidak jadi kayak misalkan kan ibaratnya kalau kita belanja sesuatu, kalau kita datang 2 kali ke toko itu kan dia pasti udah tahu dong Iya, gitu. ini orang kayaknya butuh banget ya, udah gua up aja Gua up kan. gitu kan. Ingat juga waktu dulu kan sempat kita beli tiket Jakarta Manado, ingat nggak? Itu walaupun mepet, ketika mepet itu ternyata ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah harganya jadi naik sekali, atau malah dia itu bisa banting harga. Nah itu bisa biasanya murah banget. Tapi ini kayak strategi umumnya kayak gini, kalian coba terapin. Kalau nggak yang tadi kita ceritain ya, kalian penasaran aja, nggak cuma cari di satu aplikasi lah. Jangan malas untuk cari lintas platform, intinya itu. Jadi kalau event itu kalian di detik-detik terakhir juga jangan malas gitu, maksudnya kan kadang-kadang karena kita buru-buru udahlah dapatnya ini Takut aja nggak gitu. bagian Iya, seat gitu ya, padahal sebenarnya ada aja. Terus kalau buat hotel kita memang biasanya langganan banget beli di kita booking di Agoda. Di search engine yang lain biasanya terus kita mulai searching lewat Google juga, pakai incognito juga, dan harganya dari total stay kita di Bangkok yang harusnya kita bayar sekitar 4.800.000, kita cuman bayar 3.100.000. Karena kita itu hotel yang sama, fasilitas yang sama, dapat sarapan, tipe persis. Kamar yang sama, persis banget dari harga di aplikasi. Dengan kita pakai Google, pakai incognito itu kita dapat potongannya lumayan banget. Terus di Singapura pun kita menerapkan hal yang sama. Kita nyari di Agoda segini, terus kita cari di search engine harganya segitu, itu sebenarnya di directnya ke Agoda lagi loh sebenarnya. Pas waktu kita buka di incognito-nya itu dapatnya di Agoda makanya juga. Aneh kan ya, makanya aneh. Jadi memang ini sih, jadi harus pakai berbagai jalan untuk bisa dapat yang paling murah gitu. Kayak seolah-olah lu muter dulu kemana, iya. tapi bisa dapat harga lebih Ujung-ujungnya murah. ke situ lagi, ke Agoda lagi. Iya, itu untuk trik kita dapat tiket dan juga hotel yang itu murah sekali, terjangkau murah. 3.100.000 buat 6 malam. Di Bangkok itu menurut kita relatif murah untuk hotel-hotel yang bagus gitu, yang kamarnya bagus. Dan untuk kita yang kemarin kita memang ngambil yang menengah aja, karena ya sekali lagi kita udah mepet juga, harga segitu tuh udah dapet yang lumayan menurut kita. Di Bangkok itu kalau misalkan mau istilahnya sekalian mau staycation yang itu harga 1 juta itu, kalau di Bangkok udah dapat hotel yang gila-gilaan sih gitu maksudnya. Ada lagi tips dari kita tentang packing nih. Nah, kalau kalian lihat di video yang ini tuh ada tips dari kita gimana caranya buat packing minimalis kalau misalnya kalian mau naik pesawat yang LCC gitu. Karena kebetulan kemarin kita berangkat ke Bangkok itu kan harus ke Singapura dulu, dan sementara dari Manado itu ke Singapura cuman ada Scoot. Sementara Scootnya itu tuh LCC. Flight kita ke Bangkoknya itu FSA, jadi full service airlines. Kita naik Thai Airways dan itu udah dapat bagasi. Pulangnya pun kita pakai bagasi gitu kan. Tapi kan kita berangkat ke Singapura dan pulang ke Manadonya nggak ada bagasi, daripada kita malah nambah lagi keluar duit. Ya udahlah kita putuskan untuk kita nggak
kita usahakan jangan sampai beli bagasi. Jadi kita ini nih ngulik di barang bawaan kita. Kayak kita cuman bawa koper kabin 1, terus bawa tas ranselnya Mas Andi waktu itu 1, cuma tas rangselnya itu compact banget, dia bisa masuk banyak barang, tapi tasnya juga ada locknya, maksudnya ada kuncinya, jadi aman lah segala macem gitu. Aku bawa tas ransel kecil, Mas Andi juga bawa tas kamera karena memang itu mah mandatory ya, kita harus bawa tas kamera gitu kan. Kami padahal tripnya 10 hari, tapi bawa baju harus cukup buat berdua gitu 10 hari. Kalau kalian lihat nih destinasinya, kayak misalnya nih kalian mau pergi ke Singapura sama Bangkok atau Malaysia, itu kan tempat-tempat yang tropis nih, panas. Kalian nggak mungkin lah bawa baju-baju yang tebal. Kalian bawa aja baju-baju yang tipis-tipis aja kayak gitu, yang gampang nyerap keringat gitu, kayak yang kita pakai kayak gini lah misalnya gitu kan. Itu soalnya kalau kena keringat dikit aja, terus kena angin sedikit dia langsung kering lagi gitu, dan dia kan light banget nih kalau bahan kayak gini, ringan. Ya nggak apa-apa, kalian bisa juga OOTD tapi bawa baju yang tipis gitu kan. Suka ada juga dress-dress yang bahannya tipis kayak gitu. Terus misalnya kalian bingung mau bawa baju apa, kalian juga bisa mix and match kayak gitu loh. Jadi misalnya hari pertama kalian pakai atasan warna merah, celana warna putih. 2 hari kemudiannya lagi kalian misalnya tetap pakai celana yang sama tapi atasannya ganti pakai kaos warna biru misalnya tuh kayak gitu. Itu bisa di mix and match kayak gitu. Tapi ya inget juga jangan lupa buat dicuci bajunya, karena kan habis dari luar tuh kotor bajunya. Nah ini tuh cara yang kita pakai kebetulan dari sejak kita yang ke Manila. Karena kita baru nyadar pas kita berangkat, oh iya ternyata bajunya kayaknya nggak cukup buat trip kita selama kayaknya 15 hari malahan gitu. Nah jadi siasatinnya ya di mix and match aja bajunya, tapi kita cuci sendiri bajunya gitu loh. Kalau baju kayak gini cuma dicuci di wastafel aja bisa. Kita biasanya beli deterjen liquid gitu yang kecil, biasanya suka ada di Sevel di sana. Kalau enggak ya yang sachet aja kayak gitu, terus kita cuci sendiri gitu kan di kamar mandi. Terus kalian make sure sama hotelnya dia provide kayak iron set gitu untuk nanti kalian rapihin lagi bajunya. Tapi kalau kalian mau laundry pun di hotel juga itu bisa. Salah satunya waktu kemarin kita di Bangkok, itu laundry-nya di hotel murah banget loh. Kalau nggak salah pas setelah dikonversiin ke rupiah, kayaknya cuma 55.000 ya saya waktu itu. Itu tuh kalian boleh nge-laundry 10 potong baju, bebas mau berat mau kayak gimana pun. Pokoknya misalnya 10. Iya, untuk ukuran laundry di hotel loh, yang biasanya relatif biasanya mahal. Kan mereka 1 potong aja 10.000 biasanya. Di Indonesia kan kayak gitu biasanya. Dan itu selesainya cepat, kalian kasih pagi, selesai malam. Nah itu, jadi sebenarnya banyak sih cara untuk meminimalisir si barang bawaan untuk kita jalan-jalan ke luar negeri. Kalau buat cowok itu lebih gampang sebenarnya gitu. Sarannya pakai baju hitam. Jadi baju hitam yang kayak ini loh apa namanya, kaos-kaos dalam yang itu kan cukup tebal. Pokoknya tuh, kaos gitu. inner aja lah, innernya cowok gitu. Iya, itu kan posisinya kalau misalkan maksudnya bawa beberapa pun itu kan enak gitu loh maksudnya. Cuman kemarin kita memang nggak pakai laundry sama sekali, makanya kita kemarin milih untuk cuci sendiri si bajunya ini. Karena gitu. sebenarnya cepet kering kalau kering bahan juga. kayak gini. Asal kalian gantung di kamar mandi bajunya di bawah yang blower itu loh. Nggak nunjukin itu ya, yang jadi kalau pagi-pagi posisinya kita gantung di deket jendela. Jadi kan sinar mataharinya pas dapet gitu kan. Jadi di deket jendela itu bahkan kalau misalkan kita habis cuci, kita tinggal sarapan apa segala macam. Itu dia langsung balik itu udah setengah kering. Jadi nanti malam kita balik udah kering habis gitu. Iya, maksudnya. jadi ini cara receh kita ya. Ini gitu tapi ya, ya why not gitu, karena kan ya ini trip cuman kita berdua yang jalanin, kecuali kalian misalnya sama teman-teman gitu kan, terus kalian malu gitu kan naruh cucian di kamar yang kalian tinggal bareng. Kalau kita kan ya udah kita doang. Apalagi kan kalau di Airbnb itu ada mesin cuci atau segala macam, udah aman gitu, kalian Kayak bisa waktu itu yang di ada Kuala Lumpur jemurannya. Iya, kayak amenities juga nih gitu. Kita juga pilih-pilih yang mau kita bawa gitu. Misalnya kayak kalau kita sih hair care, kita selalu bawa punya sendiri shampoo gitu kan, kayak apalagi aku gitu. Kita kalau sabun tuh kita untungnya kulit kita nggak sensitif, jadi kita mau pakai sabun dari hotel pun kita masih oke gitu. Yang penting lembab, kita bawa body lotion. Jadi kalau kita nggak bawa sabun, daripada kalian masukin ke koper kabin terus ketahuan pas lagi di scan kan nggak boleh ada liquid lebih dari berapa mili 100 kan. mili biasanya kan. Iya, banyak lah sebenarnya tips-tipsnya untuk traveling yang hemat, minimalis, tapi nggak bikin kalian kayak ribet sendiri gitu loh. Maksudnya nih kayak tadi kita ngasih tips tentang nyuci sendiri, itu kalau kalian punya waktu luang silahkan. Kalau enggak misalnya kalian mau nge-laundry aja ya itu juga boleh kayak gitu. Oke, paling itu aja sih
kita ini sebagai endingnya penutup video jalan-jalan trip kita ke Bangkok dan Singapura. Semoga kalian semua terhibur, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-share, di-like videonya. Terus kalau kalian punya ide-ide menarik lain atau tips yang lebih spektakuler dari yang kita sharing tadi, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan yang wajibnya jangan lupa untuk subscribe channel kita. Thank you for watching ya, dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.